Baik Ibu, sampai ayat berapa kemarin? 5. Ayat 5 Bu ya. Iya. Udah ayat 5 udah Bu ya? Udah Bu. Ayat 6 belum Bu? Iya, ayat 5 udah. Iya, ada deh. Ayat deh. Ayat. Nah, ayat 5 udah dikaji ya? Udah. Udah Bu. Udah. Baik, sekarang ayat 6 Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'dallahi la yukhalliqullahu wa'dahu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Baik, pantesan ibu-ibu tadi bilang dari ayat 1, katanya masih banyak. Saya kirain sampai ayat 7 doang. Sampai ayat 10 ya? Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa Bu ya. Iya. Tadi ngajinya aturan dari masih ayat 1 Bu ya. Iya. Iya, terus tadi ngaji masih di ayat 1 ya. Saya kirain Kata Ibu pengajiannya sedikit. Kajian. Kajiannya. iya, yang ayat 6 7 doang sedikit. Ayat 8 9 10-nya mah panjang-panjang, Neng. Iya. Saya mah enggak ngeh. Iya. Baik. Ayat 6 Bu ya. Sebagai janji Allah Bu ya. Allah tidak menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi walaupun Nabi mengatakan yang akan diberikan kemenangan itu Romawi Bu ya, Romawi. Tapi kan Nabi kan walaupun hadis itu, Nabi kan dapat ilham, dapat wahyu dari Allah tuh ya. Nah, jadi Nabi sudah mengatakan yang akan menang itu siapa Bu? Romawi gitu Bu ya. Nah di sini Bu ya sebagai janji Allah. Jadi Allah juga sudah janji kepada Rasulullah Bu ya, bahwa Romawi lah yang akan dimenangkan oleh Allah gitu ya. Nah sebagai janji dari Allah, janji apa? Ya janji memberikan kemenangan kepada Romawi Bu ya. Kenapa? Ya terserah Allah ya. Allah menghendaki kemenangannya Romawi ya Romawi yang akan menang, karena Allah yang menghendaki kemenangan Romawi itu ya. Baik ya. Sebagai janji Allah itu apa Bu? Kemenangan Romawi Bu ya. Allah tidak menyalahi janjinya. Kenapa? Karena memang Allah sudah mengatakan kepada Rasul yang akan diberikan kemenangan adalah Romawi ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kan nggak tahu kan manusia. Ya yang tahu hanya Allah. Tapi sudah dikasih tahu kepada Rasulullah bahwa yang akan diberikan kemenangan adalah Romawi gitu Bu ya. Baik. Ayat ini Bu menjelaskan kemenangan bangsa Romawi Bu ya dalam beberapa tahun, yaitu kemudian menjadi olok-olok, yaitu orang-orang musyrik Bu ya. Ayat Bu, ayat yang dijelaskan Bu ya, yang menjelaskan kemenangan bahwa Romawi dalam beberapa tahun kemudian menjadi olok-olokan orang-orang musyrik Bu ya. Karena ayat tersebut turun dalam keadaan bangsa Romawi menderita kekalahan. Nah jadi Ibu pada waktu itu Romawi itu kan kalah Bu ya, kalah sama Persia. Kemudian diolok-olok kan? Iya. Ya, yang diolok-olok siapa? Romawi. Sama siapa? Sama orang-orang musyrik Bu ya, sama orang musyrik. Musyrik itu juga musyrikin Quraisy juga Bu ya, musyrikin Quraisy juga. Nah kemudian beberapa tahun kemudian barulah mereka melihat kenyataannya ya. Nah Ibu, sudah beberapa tahun kemudian berperang, yang diberi kemenangan siapa? Romawi gitu. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu di sini Bu ya. Kemudian dalam kemenangan Romawi itu kemarin kan sudah disampaikan Bu ya. Ada apa? Bilang kepada siapa kemarin? Abu Bakar As-Siddiq Bu ya. Iya. Nah kemudian Abu Bakar As-Siddiq bilang ke Rasulullah bahwa ada
hadiah Bu ya, hadiahnya anu dan anu tidak dikatakan bendanya Bu ya, Iya. tidak dikatakan bendanya gitu ya. Nah kemudian kata Rasulullah ini hukumnya hukumnya haram Bu ya. Nah jadi Bu, uang dari apa Bu? Dari hasil tebak-tebakan itu haram hukumnya Bu ya, haram. Ibu maaf Bu ya, karena kita bukan tidak belajar ya, belum nyampe ya, enggak ya, bukan tidak begini Bu ya, banyak Ibu ya hasil-hasil kita yang tidak tahu Bu ya, sebetulnya itu haram Bu ya, tapi kan kita tidak tahu awal-awalnya gitu Bu ya. Seperti pada kerja di bank kan memang haram, musik memang haram, mencari nafkah dari menjual suara juga haram Bu ya. Iya. Itu pun apa ya, kalau dulu saya ya, masih tidak saya tuh apa sih namanya, kalau beli itu panenan di sawah, apa sih namanya, Borong. tebas nih aku Iya. tebas. Itu haram juga. Haram Bu ya. Jadi Bu jadi banyak transaksi atau niaga-niaga umat Islam juga tidak tahu keharamannya, padahal itu haram Bu ya. Tapi kan itu lihat wujudnya Bu. Tidak Bu ya, Islam itu jual beli itu harus jelas Timbangannya. ya, harus jelas tumpukannya, harus jelas timbangannya gitu Bu ya. Itu kira-kira kalau ditebas itu kan. Tidak boleh ya, umpamanya ada pohon mangga gitu ya, terus diborong sekian, itu tidak boleh Bu ya. Umpamanya ada singkong nih di kebun ya, dicabut satu untuk contoh gitu ya, terus sekira-kira ada berapa ratus pohon gitu ya, terus apa namanya kalau di Sunda apa namanya? Diborong. Ada namanya, apa sih namanya? Ijon ya? Bukan ijon. Bukan. Apa sih namanya itu? Ibu di Ibu di Sumedang. Apa di Isal ya Ibu? Di Sukabumi mah. Di Isal di kebon tanpa itu. Iya, itu namanya diborongin. Borongan gitu. Tapi ada namanya sih. Ada namanya Bu ya, cuma saya lupa ya. Udah diborongin gitu. Ya itu tidak boleh Bu ya. Tidak boleh. Jadi Islam Ibu ya, jual beli itu harus jelas Bu ya, jelas tumpukannya, jelas takarannya, jelas timbangannya. Tidak boleh menjual beli seperti itu, tidak boleh Bu ya, tidak boleh. Tapi wallahu alam mereka itu apa memang nggak tahu, apa memang melanggar gitu Bu ya. Enggak tahu. Enggak Bu, kadang butuh kerjaan Ya, bapak itu. saya, orang tua saya Bu. Enggak boleh Bu ya. Begitu. Nggak tahu apa emang melanggar hukum, itu perbuatan itu niaga seperti itu tidak boleh gitu ya. Kalau ini masih bener hejo, atau kalau Nah, kamu pada apalagi. udah gitu diborongin. Enggak Udah gitu boleh. pas udah pernah bagus lagi ya. Mau itu sama Umi dia. Iya. Umi Iya itu udah tidak boleh Bu ya, tidak boleh Bu ya. Nah termasuk tebak-tebakan juga tidak boleh, umpamanya Beli ciki di dalamnya ada duit kopean rupanya gitu. itu hadiah itu mah. hadiah. Itu mah hadiah. Ada di Katanya dalamnya boleh, itu nggak boleh kan juga. tempat juga itu. Enggak nebak sayang itu mah. Enggak apa-apa. Kalau beruntung aja itu. Itu mah hadiah. Nah, kan enggak kelihatan juga ciki Iya, apa hadiah di dalam juga. Itu mah cuma hadiah Bu ya. Memang dalam berniaga itu Bu ya banyak hukum-hukumnya Bu ya. Cuman kita kadang tidak tahu hukumnya gitu Bu ya. Kalau mangga kita dijualnya udah di bawah gitu nya Bu. Kilo Dan Iya. Pokoknya tidak boleh Bu ya. Jual Bu, gini intinya Bu ya. Berniaga Bu ya, jual beli dalam Islam, berniaga di dalam Islam itu harus jelas tumpukannya, harus jelas takarannya, harus jelas kiloannya gitu Bu ya. Kebanyakan orang, maaf ya, di kampung saya kalau yang apa sih namanya, kaya ada sih namanya gitu, jadi pada kaya Bu ya. Kenapa kaya? Karena mereka itu udah tahu perkiraan gitu ya. Kalau walaupun umpamanya nih singkong Bu ya,
Nah dicabut satu kan, nah, terus kira-kira yang satu tuh ada berapa kilo, umpamanya yang satu ada 5 kilo gitu ya satu pohon. Nah umpamanya 100 pohon tuh berapa gitu kan, itu kan cuma kira-kira gitu Bu ya. Tapi kebanyakan juga kalau orang berniaga begitu emang pada kaya-kaya Bu ya. Kalau Pemborongnya di saya tuh kalau nanam singkong satu bagi Iya. itu ditebas gitu Bu. Enggak boleh ya. Jadi Ibu kalau Ibu masih punya keluarga di kampung, masih punya keluarga tani gitu Bu ya, masih Tapi baik kayaknya pohon-pohonan sekarang itu enggak ya. di itu Bu ya. Di apa Bu ya? Dibilangin, dikasih tahu Bu ya. Kasih tahu supaya jangan jangan seperti itu ya. Berniaga tidak boleh seperti itu. Itu mah yang kepepet kali Bu, yang keturunan. Mau kepepet kek, mau enggak kek, pokoknya kalau hukum Emang banyaknya begini. kalau hukum Bu jangan suka jangan suka melanggar hukum Allah Bu ya, jangan suka menolak hukum Allah Bu ya, jangan dengan alasan itu ini akhirnya hukum Allah dilanggar, Iya, tidak kalau boleh sekarang gitu enggak Bu ya. tahu Iya. Emang kalau dulu begitu Bu caranya ada. Iya, sekarang juga masih Masih ada begitu, tapi kayaknya Iya, udah nggak ada. ya makanya sekarang Ibu kalau masih ada keluarga Ibu di kampung masih ada begitu dibilangin itu tidak boleh, haram hukumnya. Udah gitu aja Bu. Kayaknya cuma orang tua saya doang yang nggak punya duit mulu, bayar jalan aja tuh. Baik, sekarang ayat berapa Bu? 7. Ayat 7 Bu ya. Ya lamun zahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Baik Ibu. Mereka mengetahui sesuatu yang tampak dari kehidupan dunia. Jadi mereka ini kan waktu zaman dulu Bu ya. Masih zaman Rasulullah Bu ya, masih zaman perangan. Nah, mereka ini kan pada waktu itu mengetahui sesuatu yang tampak dari kehidupan dunia. Pada waktu itu, Iya. pada waktu saat ini seperti itu enggak? Ada. Sama kan? Sama. Iya. Enggak, ya yang namanya ayat ini terjadinya Bu ya, tidak hanya pada waktu itu aja. Pada saat ini juga coba Ibu perhatikan ayatnya. Mereka mengetahui, mereka coba kita ya, manusia pada yang ada pada saat ini. Mereka mengetahui sesuatu yang tampak dari kehidupan dunia. Iya enggak? Iya. Kehidupan akhiratnya Masya Allah diabaikan. Kayaknya lebih Nah. ya, Diabaikan Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Nah, sedang mereka yaitu lalai tentang kehidupan akhirat. Jadi Ibu, mereka itu taunya Bu menimbang-nimbang dirham Bu ya. Di sini menimang-nimang dirham. Kan kalau kayak sekarang pokoknya ada banyak di gitu-gitu ya. Nah, di sini menimang-nimang dirham Bu ya. Jadi harta aja. Mereka lalai kepada urusan akhirat. Pada saat ini juga masih banyak kan begitu. Ya yang ditimang-timang apa? Harta itu kan. Nah, di sini dikatakannya menimang-nimang dirham, pada waktu dirham Bu ya. Nah, mereka itu lalai kepada akhirat. Pada saat ini sama enggak? Ya cuma Sama, sibuk Bu. dunia Kita aja Bu. ditimbang-timbang Ya. orang Bu masukin. Sibuk dunia aja. Iya, maksudnya Urusan sibuk dunia, dunia. gitu. Iya, sibuk dunia. Itu cuma ibarat ya Bu. Iya, Menimang itu ibarat. Iya, karena dunianya pada waktu itu dirham yang disari Bu ya. Jadi menimang-nimang dirham. Jadi yang dikumpul-kumpulin. Iya, ya, di sini di tafsir ini bilangnya menimang-nimang dirham. Mereka lalai kepada urusan akhirat. Pada saat ini banyak kayak seperti itu. Kan gitu. Banyak yang menimang-nimang harta, apa banyak yang ingat akhirat. Dunia Bu. Dunia. Ya iya, akhiratnya apa Bu? Lalai Bu ya, lalai kan. Kita nggak usah ngeliat tempat yang jauh. Kita sendiri. Ya kita sendiri aja masih ya gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi tidak boleh lalai Bu ya. Iya. Ibu, kita ini udah pada sepuh Bu ya. Kita fokus untuk akhirat Bu ya. Dunia itu hanya sekedar aja. Yang penting kita bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju gitu Bu ya. Nggak usah
memikirin pengen itu, pengen ini Bu ya. Kita fokus ke apa Bu? Ke akhirat, apalagi umur kita udah segini, nggak tahu berapa waktu lagi. Fokus ke apa Bu? Fokus ke akhirat Bu ya. Jangan masih punya ambisi untuk dunia Bu ya. Nih yang sampai gini lidah mulu Bu. Enggak, saya mah gak kepingin gelapin kalau bener asli. Cuman aku kepingin Enggak itu. kepingin berangkat lagi gitu. Ya gitu Bu ya. Jadi kita mau udah sekarang fokus ke akhirat tuh ya. Yang penting dunia tuh secukupnya aja untuk cari makan sehari-hari gitu ya. Untuk beli baju bisa pakai baju enggak enggak buka aurat gitu Bu ya. Telanjang gitu. Iya gitu. Paham tuh Bu ya? Itu. Iya Bu ya. Jadi jangan apa Bu? Jangan lari kepada akhirat Bu ya. Jangan nimang-nimang apa Bu? Nimang-nimang dirham Bu ya gitu. Artinya harta Bu ya. Masih pikirannya masih mau menumpuk harta. Ibu saya dapat ini Bu ya. Dapat saran Ibu, itu uang Bu ya. Digiling pakai gilingan kertas, dihancurin Bu ya. Itu uang triliunan Bu. Iya Bu, ya Di berita mana itu itu? Bu. Di mana itu? Saya ada yang ngirim ini tapi udah dihapus apa belum ya? Nggak tahu di mana-mananya. Itu duit Sore. korupsi apa ya Bu? Mungkin. Jadi disimpan terus tuh Bu, disimpan. Enggak bulukan. Enggak, orang duitnya masih baru-baru. Duit baru-baru Bu ya. Iya. Cuman digiling pakai gilingan kertas Bu ya. Sayang banget ya Bu. Itu Iya. bagi Iya. kita Jadi itu untuk menghilangkan jejak kayaknya Bu ya. Turun buat bayang. Ya kemarin itu Iya. kan jadi bulan berapa miliar berapa triliun itu sama Saya ini ada yang ngirim ntar Bu. tahu Ada nanti ya. tahu masih ada apa nggak di sini kayaknya udah dihapus deh, makanya udah dihapus. Nah gitu Bu ya, jangan menimbang-nimbang apa dunia melulu Bu ya. Di sini Bu ya, sedangkan mereka lalai terhadap akhirat. Ayat berapa itu Bu? Ayat 7 Bu ya. Sekarang ayat 8 Bu ya. Dulu mandi mah kalau sekarang mah kibas-kibasan duit gini. Dulu gini tentang duitnya logaman. buka warung Udah. Udah. Iya. 8 sekarang ayo. Ayat 8 Bu ya. Baik. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bidiqa'i rabbihim lakafirun. Baik Bu. Dan tidaklah mereka memikirkan tentang diri mereka. Allah tiada menjadikan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya melainkan dengan sebenarnya dan waktu tertentu. Jadi Allah itu menciptakan langit, bumi dan seisinya itu bukan dengan sebenar-benarnya, bukan main-main Bu ya. Tapi dengan sebenarnya yaitu untuk apa Bu? Untuk kepentingan manusia Bu ya. Apa yang tidak untuk manusia di alam jagat raya ini? Enggak ada semuanya manusia. Apa coba? Enggak ada, ya semuanya buat manusia. Nah, tapi manusianya lalai. Karena memang pucat, ada panas. Waduh, panasnya luar biasa gitu. Dan Hujan, tidaklah mereka hujan memikirkan basah. tentang diri mereka Bu ya. Itu Allah tiada menjadikan langit dan bumi Bu ya, dan apa-apa di antara keduanya yaitu melainkan dengan sebenarnya, bukan main-main, yaitu untuk apa Bu? Yaitu untuk kepentingan manusia dan waktu tertentu ya. Dan sesungguhnya yaitu kebanyakan manusia Bu ya ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Ya. Ibu, kan kita ini Bu ya, kalau masuk surga itu akan bertemu dengan Allah Bu ya. Bertemu dengan Allah itu nikmat yang tiada bandingannya Bu ya.
bertemu dengan Allah itu nikmat yang tidak ada taranya gitu ya. Nah kalau kita mengharapkan masuk surga, mengharapkan bertemu dengan Allah Bu ya, jangan apa Bu, jangan jangan ingkar terhadap itu Allah, terhadap ciptaan, terhadap perintah-perintah Allah. Kadang-kadang kita kan lalai Ibu ya, lalai, kadang-kadang ingkar. Gimana enggak ingkar? Dikasih ayat ini, maaf Bu ya, saya juga baca di itu Bu ya. Saya tadi kirimin doa sama ibu-ibu sama grup. Apa sih namanya? Baca nggak? Coba siapa yang bawa HP? Belum buka. Iya. Apa sih ya? Coba Ibu. Apa ya, saya lupa. Belum. Saya lupa apa ya? Nah, ini ada kiriman Bu Adija. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Nah gini Ibu ya, kalau sesat lalu Enggak, bukan itu. iya itu. Oh, itu. kiaimu atau ustadzmu datang mengatakan ada bid'ah hasanah, maknanya pendapat yang kamu ikuti wahai muslim, katanya. Manakah pendapat yang kamu ikuti wahai muslim? Udah itu. Jadi gini Bu ya, kan kata Rasulullah kan setiap saya mukadimah juga kan pasti itu disampaikan Bu ya, tentang wasaludam mudah satu hal, fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, kan itu selalu dibaca sama saya Bu ya. Nah Ibu, itu kan kata Nabi ya, kata Nabi itu bid'ah itu dhalalah kan gitu kan. Nah kemudian ada yang mengatakan, bukan Nabi yang mengatakan, ada bid'ah hasanah. Nah Ibu mau ngikutin yang Nabi apa mau ngikutin yang bukan dari Nabi? Manusia. Yang dari Nabi ya Bu. Dari Nabi ya. Coba saya tanya, Ibu mau ikutin yang dari Nabi apa mau ikutin dari Kiai? Kata Nabi apa? Setiap bid'ah dhalalah. Tapi ada yang mengatakan, umpamanya Kiai mengatakan ada bid'ah hasanah. Ibu mau ikut yang Nabi apa mau ikut yang Kiai? Nabi. Nah, itu kan begitu kan tadi. Nah gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu jangan ingkar Bu ya, jangan ingkar kepada Nabi Bu ya, jangan ingkar kepada Allah ya. Paham tuh Bu ya. Nah, kalau masih mau mengatakan ada bid'ah hasanah, itu berarti ingkar kepada Nabi. Kenapa? Nabi tidak pernah mengatakan ada bid'ah hasanah ya. Apalagi tidak mengatakan tidak semua bid'ah itu dhalalah. Jangan Bu ya, jangan. Orang Nabi semua Nabi yang mengatakan Bu ya. Kalau Ibu mengatakan menurut saya tidak semua bid'ah itu dhalalah, berarti Ibu ingkar kepada hadis Nabi. Itu aja Bu ya. Berarti Ibu ingkar kepada hadis Nabi. Kalau masih mengatakan tidak semua bid'ah dhalalah, masih ingkar, berarti ingkar kepada hadis Nabi. Gitu kan, kekeh kan? Itu Ibu, kalau saya, kata kakak saya mah, emang saya mah kagak tahu ya. Tapi kalau setelah siap ngomong katanya, kita mau ngomongnya kayak nggak sholat kata pergi. Tapinya katanya bener, emang saya Bu, harus saya ke itu yang pakai gudang-gudang semua. Kagak mudeng. Kagak mudeng, emang kagak mudeng, kagak percaya saya mah. Jangan lihat itunya Bu ya, yang dilihat apa emang Bu penyampaiannya Bu ya. Penyampaiannya. Satu kagak mudeng atau Mau suka minat yang balkon. iya, satu kagak ngerti, yang itu percaya. Ya yang dilihat apa yang disampaikan Bu ya. Apa Ibu? Undur makola Undur makola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya undur mangkola, tandur mangkola itu, begitu Bu ya. Jadi gitu Bu, jangan suka ingkar kepada apa Bu? Ingkar kepada ayat Allah, dan suka ingkar kepada hadis Nabi. Kalau Ibu masih kekeh mengatakan tidak semua bid'ah itu dhalalah, berarti ingkar kepada hadis Nabi, gitu aja titik. Kalau Nabi kan ada dalilnya. Ya iya. Kalau Iya. Kiai mengada-ngada teh dia ada-adain. Baik. Nyari-nyari dalil, nyari kebenaran. Ya kebenaran itu hanya adanya pada dalil ya, dalil Al-Quran, bukan dalil dari orang ya.
dari Al-Quran dan Al-Hadis, Bu, bukan dari orang. Sebaik apapun, Bu ya, sebaik apapun, sebenar apapun, kalau tidak ada dari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak dipakai. Walaupun itu baik, itu benar, itu bagus, wah pokoknya nggak ada yang ngalahin. Tapi tidak bisa ngalahin hadis dan tidak bisa ngalahin ayat. Paham tuh? Iya. Kan kebanyakan kan itu kan benar, kan itu kan bagus, kan itu kan baik. Kan gitu kan? Iya. Tapi tidak ada yang bisa mengarahkan kebenarannya Allah dan kebenarannya Nabi. Gitu. Ya baik kata ente, benar kata ente, bagus kata ente. Tapi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, ya tidak baik juga. Orang kalau baik ya Pak, paling baik bagus ya pasti Nabi mencontohkan. Kan gitu. Ente, Bu. Udah sok maksakeun maneh. Iya. Apa, Bu? Ulah sok maksakeun maneh gitu, Bu ya. Iya. Baik. Jelas Ibu ayat 8, Bu ya? Iya. Sekarang ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asada minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atsum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Baik, Bu. Dan tidaklah mereka berjalan di bumi, Bu ya. Dan tidaklah mereka berjalan di bumi lalu mereka yaitu memerhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka, Bu ya. Bu, dan tidaklah mereka berjalan di bumi lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Nah, kita di sini nih ya, bukan berjalan-jalan, Bu ya, tapi kita mempelajari ya, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran kan kita tahu orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu kuat-kuat, Bu ya. Nah, orangnya kuat-kuat, besar, tinggi gitu, Bu ya. Kalau di sini kan kita emang nggak berjalan-jalan juga, Bu ya. Kita tahunya kan mempelajari Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu orang-orang sebelum kita ini, Bu ya, yang sebelum Rasulullah ya seperti kaum Samud gitu, Bu ya. Kaum Ad, kaum yang terdahulu kan orangnya kan gede-gede, tinggi, besar gitu, Bu ya. Gitu kuat-kuat gitu, Bu ya. Nah, kemudian kan ceritanya juga kan beda-beda ya. Cerita Firaun seperti ini, cerita Nabi Musa seperti ini, cerita Nabi Saleh seperti ini, cerita kaumnya seperti ini, kan gitu. Kan kita semuanya cuma dari Al-Quran karena kita nggak jalan-jalan, Bu ya. Maksudnya jalan-jalan itu memperhatikan kejadian-kejadian yang terdahulu gitu, Bu ya. Nah, kalau kita sekarang memperhatikannya dari Al-Quran gitu, Bu ya. Nah, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka. Ya kan akibatnya seperti Firaun, sombong, akibatnya begini, kan gitu. Korun sombong, akibatnya begini. Kan ada akibatnya kan? Iya. Kaum Nabi Musa sombong, akibatnya begini. Kaum Nabi Saleh sombong, akibatnya begini. Kan semua ada akibatnya. Nah, seperti itu, Bu ya. Kemudian orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri ya, dan mereka mengolah bumi dan memakmurkannya melebihi dari apa yang mereka makmurkan. Nah, seperti kaum Ad, Bu ya. Kaum Ad itu kan kuat-kuat orangnya kan, kemudian membuat rumahnya di mana? Di batu kan. Nah, kaum Ad itu membuat rumah di batu itu bukan untuk kebutuhan aja, Bu ya. Kalau untuk kebutuhan aja ya udahlah, bikin rumah di satu gunung gitu ya, di pahat lah gunungnya, dibikin rumah gitu ya. Nah, kalau mereka itu bukan hanya untuk kebutuhan, tapi hanya untuk bermegah-megahan dan memamerkan lah, ini aku bisa gitu. Iya gitu, Bu ya. Iya begitu. Jadi seperti sekarang juga begitu, Bu ya. Orang itu membuat rumah itu kalau kebutuhan satu rumah cukup dong. Apalagi kalau bikin rumahnya satu rumah aja udah 300 meter, 500 meter satu rumah. Cukup kan? Tapi kan banyak yang bikin rumah
lebih dari satu, lebih dari dua, itu kan untuk bermegah-megahan. Nah, Aset, Bu. hah? Aset. Kasar. Aset. Aset. Kan Aset, Bu, ya. untuk hari tua itu jadinya enak gitu, Bu. Itu Bu, aset Bu ya. Iya, Nah, iya. ya kalau aset kan disewain Bu ya. Iya. Nah kadang kan cuma dianggurin. Iya. Sebab orang nih pada punya villa di Iya. di apa namanya, di puncak, di Bogor, di puncak, kan pada Sekedar- kosong sekedar. sesekali aja. Jadi hanya Lydia Kando aja iya, hanya untuk kemewahan. Ya seperti kaum Az juga kan hanya untuk kemewahan. Gitu ya, hanya untuk kemewahan. Nah, orang-orang itu lebih kuat kan? Ya seperti contohnya apa? Contohnya kaum Az ya. Lebih kuat dari mereka ya, mereka sendiri ya. Dan mereka mengolah bumi ya dan memakmurkannya melebihi dari apa yang mereka memakmurkan gitu ya. Dan janganlah Bu ya, dan datanglah kepada mereka rasul-rasulnya dengan keterangan-keterangan yang nyata. Kan setelah mereka berlebih-lebihan juga kan datangkan rasul kan? Untuk apa Bu? Untuk memberikan apa Bu? Peringatan gitu ya, untuk memberikan peringatan ya. Nah, gitu. Maka Allah tidak itu menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah itu Bu, kalau orang yang berlebih-lebihan tuh Bu ya, jadi bukan Allah menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri sendiri gitu ya. Nah kita ngambil contoh yaitu apa namanya tadi siapa, kaum Ad aja Bu ya. Nah kalau sekarang juga kan begitu kan. Banyak rumahnya, kadang kan rumahnya juga nggak disewakan juga, nggak dikontrakin juga, kosong. Apalagi yang pada di sana, yang pada di apa namanya, di villa gitu Bu ya, kan lebih banyak kosongnya daripada isinya. Nah terus kebanyakan juga hancur. Hancur kan? Karena nggak awis satu Bu. Iya. Kita pada mahal, Nah, nyewainnya gitu. juga mahal daripada nggak mau. Iya. Ya jadi kalau udah hancur kan itu kan apa Bu, rusak kan. Iya. Nah dia menganiaya, yaitu bukan Allah yang menganiaya, tapi mereka sendiri yang menganiaya Bu ya, diri mereka sendiri gitu Bu ya. Masih satu lagi Bu ya. Iya. Iya. Cukup nggak waktunya? Itu udah Udah mau azan. Ya satu lagi buat besok. Cara itu sebentar lagi azan Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Semoga pelajaran ini Bu ya bisa apa? Kita ambil pelajaran Bu ya. Ambil manfaatnya. Jangan nimbang-nimbang harta aja, jangan ngumbar-ngumbar harta aja Bu ya. Tapi ya ingat untuk akhirat. Emas dibanyakin.